Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok termodinamika yang akan membahas tentang siklus Otto dan motor bensin, siklus diesel dan motor diesel, siklus dual, siklus Stirling dan Erikson, dan siklus Brayton dan PLTG. Dari kelompok ini beranggotakan yaitu Seprivaldo, Bima Himawan, Aditya Karelaji Laksono, Amanda Marsha Cerani, dan Hanif Hawari Santoso. Untuk penjelasan pertama, mari kita simak tentang penjelasan prinsip kerja motor bensin dan siklus Otto. Dari gambar yang kita lihat, ini adalah penjelasan dari langkah kerja piston yang biasa kita pakai pada kendaraan bermotor sehari-hari. Dengan 4 langkah kerja. Langkah kerja pertama untuk penjelasannya, proses intake stroke. Jika piston berada di atas dalam sebuah silinder dan katup masuk terbuka ke udara luar pada tekanan sama dengan tekanan udara luar, piston bergerak ke bawah, terjadinya pencampuran antara bahan bakar dan udara dalam silinder sampai mencapai volume tertentu. Yang kedua, proses compression stroke. Katup masuk tertutup dan piston bergerak ke atas sampai mencapai volume tertentu yang berbeda dengan volume sebelumnya. Campuran bahan bakar ditekan secara cepat sehingga dapat ditinjau sebagai sebuah proses adiabatik. Karena sangat cepatnya terjadinya proses ini, dianggap tidak kehilangan kalor pada tahap ini. Temperatur dan tekanan meningkat secara signifikan. Kemudian tahap ketiga, proses ignition. Sebelum piston mencapai puncak dari tekanannya, busi menyalakan campuran udara dan bensin yang siap dinyalakan. Ledakan terjadi secara cepat, sehingga piston tidak bergerak sehingga volume tetap konstan. Temperatur dan tekanan meningkat sangat tinggi. Dalam hal ini, kalor masuk ke dalam sistem. Kemudian langkah keempat yaitu proses exhaust. Piston tidak bergerak, tetapi katup buangan terbuka sehingga mengizinkan gas keluar sampai campuran dalam silinder mencapai tekanan luar kembali. Pada keadaan ini pula, temperatur menurun karena kalor dilepas oleh sistem. Kemudian kita bisa lihat diagram PV dan TV siklus Otto. Di bagian kiri layar adalah diagram PV, kemudian yang di bagian kanan layar adalah diagram TS. Kemudian untuk penjelasannya, fluida dianggap sebagai gas ideal dengan kalor spesifik yang konstan. Langkah hisap dari 0 sampai 1 merupakan proses tekanan konstan. Langkah kompresi dari 1 ke 2 ialah proses isentropik. Proses pembakaran volume konstan dari 2 ke 3 dianggap sebagai proses pemasukan kalor pada volume konstan. Langkah kerja 3 sampai 4 ialah proses isentropik. Proses pembuangan 4 sampai 1 dianggap sebagai proses pengeluaran kalor pada volume konstan. Langkah buang dari 1 menuju 0 ialah proses tekanan konstan. Siklus dianggap tertutup. Artinya, siklus ini berlangsung dengan fluida kerja yang sama atau gas yang berbeda di dalam silinder. Pada titik 1 dapat dikeluarkan dari dalam silinder pada waktu langkah buang, tetapi pada langkah isap berikutnya akan masuk sejumlah fluida kerja yang sama. Saya Aditya Karelaji Laksono akan menjelaskan yang sebelumnya dijelaskan oleh Bima Himawan. Contoh soal, sebuah siklus Otto mempunyai perbandingan kompresi 8. Pada awal proses kompresi tekanan dan temperatur udara 100 kPa dan 17 derajat Celcius, panas yang diberikan selama proses volume konstan 800 kJ per kilo udara jika K sama dengan 1,4 dan CV sama dengan 718 Joule per kilo Kelvin. Hitunglah A. Temperatur dan tekanan pada setiap siklus. B. Kerja bersih. C. Efisiensi termal. D. Tekanan efektif rata-rata. A. Temperatur dan tekanan pada setiap siklus. Pada titik 1, temperatur T sama dengan 290 Kelvin. Tekanan P1 sama dengan 100 kilopascal. Pada titik 2, T sama dengan T1, V1 per V2
pangkat K min 1. R sama dengan V1 per V2 sama dengan V4 per V3 sama dengan 8. T2 sama dengan 290 8 pangkat 1,4 min 1. T sama dengan 666,2 Kelvin pada tekanan P2 sama dengan P1 V per V2 pangkat Kelvin. P sama dengan 100 kilopascal. 8 pangkat 1,4 P sama dengan 1837,9 kilopascal. Pada titik 3 temperatur T3 panas masuk, Qin sama dengan CV T3 dikurangin T2. T3 sama dengan Qin per CV ditambah T2. 800 kJ per kilo per 0,718 kJ per kilo Kelvin ditambah 666,2 sama dengan 1780,4 Kelvin. Tekanan pada titik 3 P2 per T2 sama dengan P3 per T3. P3 sama dengan P2 per T2 dikali T3. P3 sama dengan 1837,9 per 666,2 dikali 1780,4. P3 yang dihasilkan adalah 4911,7 kilopascal. Pada titik 4, T4 sama dengan T3 V2 per V1 pangkat K min 1. T4 sama dengan 1780,4 1/8 pangkat 1,4 min 1. T4 sama dengan 774,96 Kelvin. Tekanan pada P4 adalah P sama dengan P3 V3 per V4 Kelvin pangkat Kelvin. P sama dengan 4911,7 kilopascal. 1/8 pangkat 1,4 sama dengan 267,2 kilopascal. Kemudian kerja bersih. W net sama dengan Qin dikurangin Qout. Qout sama dengan CV T4 dikurangin T1 sama dengan 0,718 kJ per kilo Kelvin. 774,96 dikurangin 290 Kelvin sama dengan 348,2 kJ per kilo. Maka W net atau kerja bersih sama dengan 800 dikurangin 348,2 sama dengan 451,8 kJ per kilo. Efisiensi thermal N1 sama dengan W net per Qin 451,8 per 800 dikali 100% sama dengan 56,47%. Atau bisa N1 sama dengan 1 dikurangin 1 per R pangkat K min 1 sama dengan 1 dikurangin 1 per 8 pangkat 1,4 dikurangi 1 sama dengan 56,47%.
tekanan rata-rata efektif rata-rata MP sama dengan Wnet per V1 dikurangin V2 V1 sama dengan RT 1 per P1 sama dengan 0,287 Joule per kilo Kelvin dikali 290 Kelvin per 100 kilopascal sama dengan 0,823. Kemudian saya lanjutkan prinsip kerja motor diesel dan siklus diesel. Yang pertama adalah langkah hisap. Pada langkah hisap, udara dimasukkan ke dalam silinder, piston membentuk kevakuman di dalam silinder seperti pada mesin bensin. Piston bergerak ke bawah dari tem A menuju tem B. Terjadinya vakum ini menyebabkan katup hisap terbuka dan memungkinkan udara segar masuk ke dalam silinder, sedangkan katup buang menutup selama melakukan langkah hisap. Yang kedua adalah langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari tem B menuju tem A. Pada saat ini, kedua katup hisap dan buang yaitu tertutup. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Pertama yaitu adalah diagram P sampai V dan T sampai S siklus diesel. Berikutnya ada keterangan dari diagram siklus diesel dua langkah. Yang pertama, 1 sampai 2 yaitu langkah kompresi tekanan bertambah. Lalu 2 sampai 3 pembakaran. 3 sampai 4 langkah kerja V bertambah dan P turun. 4 sampai 5 awal pembuangan. 5 sampai 6 awal pembilasan, lalu 6 sampai 7 yaitu akhir pembilasan. Ada juga keterangan dari diagram siklus diesel 4 langkah. Yang pertama, 0 sampai 1 langkah hisap pada P. 1 sampai 2 langkah kompresi, P bertambah, Q sama dengan C, adiabatik. Lalu 2 sampai 3 pembakaran P naik. 3 sampai 4 langkah kerja P bertambah. 4 sampai 1 pengeluaran kalor sisa pada V. 1 sampai 0 langkah buang pada P sama dengan C. Baik, berikutnya ada contoh soal. Contoh soal ini beserta penyelesaiannya. Bisa kita lihat bersama-sama. Berikutnya ada prinsip kerja siklus Stirling dan Erikson. Ini merupakan gambar prinsip kerja siklus Stirling dan Erikson. Prinsip kerja siklus Stirling dan Erikson. Diagram siklus Stirling. Tingkat pertama, udara berekspansi secara isotermal pada temperatur konstan.
kalor yang diberikan sumber eksternal diserap selama proses. Tingkat kedua, sekarang udara lewat melalui regenerator dan didinginkan pada volume konstan ke temperatur T3. Proses ini digambarkan oleh grafik 2-3 pada diagram. Pada proses ini, kalor dibuang ke generator. Tingkat ketiga, udara dikompresi secara isotermal di dalam silinder mesin dari V3 ke V4. Proses ini digambarkan oleh grafik 3-4 pada diagram. Kalor dibuang oleh udara. Tingkat keempat, udara dipanaskan pada volume konstan ke temperatur T1 dengan melewatkan udara ke regenerator dalam arah yang berlawanan dengan proses 2-3. Pada proses ini, kalor diserap oleh udara dari regenerator selama proses, yaitu proses 4-1. Selanjutnya, diagram siklus Erikson. Tingkat pertama, udara dipanaskan pada tekanan konstan dari temperatur awal T1 ke temperatur T2, ditunjukkan oleh grafik 1-2. Tingkat kedua, udara dibiarkan berekspansi secara isotermal, yaitu pada temperatur konstan dari volume awal V2 ke V3 yang ditunjukkan oleh grafik 2-3. Kerja pada ekspansi eksotermal memanfaatkan sebagian dari kalor yang diberikan pada tingkat pertama. Tingkat ketiga, sekarang udara didinginkan pada tekanan konstan dari temperatur awal T3 ke temperatur T4 yang ditunjukkan oleh grafik 3-4 pada gambar 6. Tingkat keempat, udara dikompresi secara isotermal dari volume V3 ke V4 yang ditunjukkan oleh grafik 4-1. Pada proses ini, sebagian kalor dibuang oleh udara untuk melakukan kerja pada udara. Contoh soal, mesin Stirling yang ideal dengan udara sebagai fluida kerja beroperasi di antara batas tekanan yang ditentukan. Panas ditambahkan ke siklus dan kerja besi yang dihasilkan oleh siklus harus ditentukan. Asumsi udara adalah gas ideal dengan kalor jenis konstan. Sifat-sifat udara pada suhu kamar adalah R sama dengan 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram, K Cp sama dengan 1005 kilojoule per kilogram, Cv sama dengan 0,718 kilojoule per kilogram, dan K sama dengan 1,4 tabel A sampai 2A. Analisis menerapkan persamaan gas ideal untuk proses isothermal 3-4 memberikan P4 sama dengan P3 per P4 sama dengan 50 kilopascal dikali 12 sama dengan 600 kilopascal. Proses 4-1 adalah volume konstan. T1 sama dengan T4 dikali P1 per P4 sama dengan 298K dikali 3.600 kilopascal per 600 kilopascal. Hasilnya 1.788K. Lalu ada kalor masuk yaitu W1-2 sama dengan RT1 masuk V2 per V1 0,287 kJ per kilogram dikali 1.788 K sama dengan 1.275 kJ per kilogram. Lalu kalor keluar atau Q out sama dengan W3-4 sama dengan R3 masuk V4 per V3 0,287 kJ dikali 298 K masuk 1/12 sama dengan 212,5 kJ. Lalu W-nya sama dengan Q in dikurang Q out sama dengan 1.275 dikurang 202,5. Hasilnya 1.063 kJ per kilogram.
Prinsip kerja siklus Brighton. Ada air intake, kompresor, combustion chamber, turbine, exhaust. Diagram P sampai V dan T sampai S. Siklus Brighton proses 1 ke 2, proses udara masuk akibat reset oleh kompresor. Udara dinaikkan tekanannya, terlihat kenaikan nilai tekanan pada gambar. Udara ini akan digunakan untuk proses pembakaran pada ruang bakar. Dengan naiknya tekanan udara, akan merubah nilai temperatur udara tersebut. Proses 2 ke 3. Proses pembakaran di ruang bakar. Udara yang telah dikompresikan dialirkan menuju ruang bakar, lalu bertemu bahan bakar dan juga sumber panas. Terjadilah proses pembakaran gas, sehingga timbullah gas panas pada diagram T ke S. Terlihat kenaikan temperatur yang cukup tinggi. Proses 3 ke 4. Proses ekspansi gas panas terhadap turbin melalui sudut-sudutnya. Gas panas melakukan kerja terhadap turbin sehingga terjadi berputaran apabila tersambung ke generator. Maka generator pun akan ikut berputar dan bangkitlah energi listrik. Proses 4 ke 1. Seharusnya gas panas yang telah digunakan masuk kembali ke kompresor, sehingga nantinya akan kembali digunakan sehingga terjadilah siklus yang bernama siklus Brighton. Contoh soal: sebuah pembangkit tenaga gas beroperasi pada siklus Brighton Deal mempunyai perbandingan tekanan Rp sama dengan 8. Temperatur gas masuk kompresor 100 K dan temperatur masuk turbin 1300 K. Dengan menggunakan asumsi udara standar dengan K 1,4, hitunglah A. Temperatur keluar kompresor dan turbin. B. Efisien thermal siklus. A. Temperatur keluar kompresor. T2. Proses 1 ke 2. Proses kompresor adiabatik pada kompresor. T2 per T1 sama dengan buka kurung P2 per P1 tutup kurung angkat K-1 per K. T2 sama dengan 300 buka kurung 8 tutup kurung angkat 1,4 min 1 per 1,4 sama dengan 543,4 K. Temperatur keluar turbin T4 per T3 sama dengan buka kurung P4 per P3 tutup kurung angkat K-1 per K. T4 sama dengan 1300 buka kurung 1 per 8 tutup kurung angka 1,4 kurang 1 per 1,4 sama dengan 717,68 K. B. Efisien thermal siklus. NT sama dengan 1 kurang T4 kurang T1 per T3 kurang T2 min 1 kurang 708 per 1343,4 sama dengan 0,4479 sama dengan 44,79% atau NTH, Brighton sama dengan 1 per RP pangkat 3 pangkat K min kurang 1 tutup kurung per K. NT
Brighton sama dengan 1/8 tutup kurung buka kurung 1,4 tutup kurung per 1,4 sama dengan 0,404479. 0,479 sama dengan 44,79%. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.